Bab 261. Corin segera bersiap ketika gadis berambut ungu itu mencoba menyerang mereka lagi. Instingnya tergugah, dan ia merentangkan tangannya untuk melindungi pria tua buta di belakangnya, bersiap untuk menendang gadis itu lagi. Tiba-tiba, sekelompok pria berpakaian hitam muncul, mengepung Corin dan pria tua buta itu. Dua pria itu dengan cepat menangkap gadis gila itu. Terkejut, influencer berambut ungu itu meronta sambil berteriak sekeras-kerasnya, "Kalian ini siapa? Kenapa kalian menangkapku? Lepaskan aku!" Pemimpin pasukan itu menatap gadis itu dengan tatapan dingin sebelum berbalik menghadap anak buahnya. Dengan hormat, ia membungkuk kepada pria tua buta itu dan berkata dengan cemas, "Tuan, akhirnya kami menemukan Anda. Apakah Anda baik-baik saja? Mengapa Anda keluar sendirian? Tuan muda mengirim kami mencari Anda. Ia sangat khawatir." Lelaki tua buta itu mendengus. "Dia mengurungku di rumah setiap hari. Aku cuma mau jalan-jalan di luar." Pria itu merasa tak berdaya. "Dia melakukannya demi kebaikanmu, terutama karena penglihatanmu sudah terganggu. Dia takut kau akan terluka." Pria tua itu berdiri tegak dengan wajah sedingin batu dan bertingkah seperti anak nakal yang gigih. Ia berkata, "Belum pernah kudengar seorang cucu mengekang kakeknya. Hanya bisa sebaliknya." Sang pemimpin tidak tahu harus berbuat apa dengan pria itu. Ia mengeluarkan ponselnya dan melapor kembali kepada atasannya. "Pak, kami menemukannya. Ya, dia ada di tepi sungai yonder. Ya." Dalam waktu singkat, sebuah limusin mahal tiba dan parkir di pinggir jalan. Pemimpin pengawal melihat limusin itu dan berlari ke arahnya. Sambil membungkukkan badan, ia membukakan pintu agar seorang pria jangkung keluar dari mobil dengan perlahan dan elegan. Pria itu berdiri tegak bak seorang adipati muda yang tampan dari masa lalu. Ia mengenakan setelan jas abu-abu yang mahal dan elegan. Ia berjalan dengan mantap dan anggun. Para penonton yang berhenti untuk menyaksikan apa yang terjadi tercengang. Ini adalah pria muda, tampan, dan surrealis yang hanya bisa mereka lihat di televisi. Pria itu berjalan mendekati pria tua itu. Setiap langkahnya berirama dengan detak jantung gadis-gadis remaja itu. Ia memancarkan pesona dan keagungan alami. "Kakek, kalau kakek terus kabur tanpa memberitahu aku, jangan salahkan aku karena mengirim kakek ke panti jompo yang dijaga ketat." Suaranya terdengar sangat lembut, tetapi nadanya mengancam. Lelaki tua itu mengalihkan pandangannya yang sayu ke arah cucunya. Meskipun penglihatannya terganggu, ia tampak sangat bergengsi juga, terutama saat dia menjatuhkan kaleng putihnya ke tanah. "Aku tantang kamu." Pria berjas formal abu-abu itu tampak acuh tak acuh. Sambil tersenyum, dia menjawab dengan hormat, seperti, katamu, aku sangat mirip denganmu. Kau tahu aku seorang pria." Meskipun lelaki tua itu enggan mengalah pada cucunya, dia tahu lebih baik daripada membuatnya marah, terutama karena cucunya memiliki kepribadian yang sama dengannya, dan dia harus memikirkan konsekuensinya. Tidak ada yang lebih tidak disukainya selain tinggal di rumah pensiun yang dijaga ketat. "Rumah." Dia berdeham dan sengaja mengganti topik. "Kau tepat waktu. Seorang wanita gila memarkir mobilnya di trotoar taktil, dan dia mendorongku. Untungnya, gadis ini dengan berani melindungiku. Kau harus berterima kasih padanya atas namaku." Bab 262. Pria itu menatap Corin, yang berdiri di samping kakeknya. Ekspresi wajahnya tenang dan acuh tak acuh, sangat kontras jika dibandingkan dengan ekspresi terkejut di wajah para penonton. Ia seolah berada di dunianya sendiri. Sebenarnya, dia tidak tampak terkejut sama sekali ketika melihat penampilan luar biasa pria itu. Sejujurnya, Corin sempat berniat untuk pergi saat mengetahui keluarga lelaki tua itu telah tiba, tetapi dia tidak dapat menemukan jalan keluar karena orang-orang berpakaian hitam masih mengepung mereka. Pria itu mengangguk sopan pada Corin. "Halo." Corin mengangguk. "Halo." Ia tak terkecuali gadis-gadis lain dalam menilai penampilan seorang pria. Wajar saja jika ia juga menganggap pria di depannya tampak sangat tampan, tetapi di saat yang sama, ia tampak berbahaya. Ia merasa bahwa meskipun ia tersenyum, pria itu tidak benar-benar bahagia atau bahagia sama sekali. Berbeda dengan wajahnya yang tampan dan ramah,
ia merasa pria itu bisa saja berubah menjadi pria kejam yang seharusnya tidak ia dekati. Corinne merasa jauh berbeda dari Jeremy. Jeremy tampak tidak ramah. Dari ujung kepala hingga ujung kaki, ia memancarkan aura berbahaya yang memperingatkan orang lain untuk menjauh. Pria di depannya, di sisi lain, tampak lembut, namun sikapnya terasa begitu acuh dan jauh. Meskipun demikian, ia tetap sangat menawan dan menggoda. Pria itu lalu berkata, "Terima kasih." "Sama-sama," jawab Corinne. Percakapan yang begitu sederhana membuat Corinne dan pria itu bersikap acuh tak acuh. Kebetulan, keduanya tidak berniat melanjutkan percakapan. Pria tua itu kesal dengan cucunya ketika dia mendengar percakapan mereka. Dengan cemas, ia memutuskan untuk mengambil tindakan sendiri sambil bertanya dengan riang, "Siapa namamu, nak? Apa kau punya pacar? Bagaimana pendapatmu tentang cucu tertuaku? Dia sudah berusia lebih dari 30 tahun dan belum." "Kakek." Pria itu mencubit gelabelannya dan tersenyum getir pada Corinne. "Maafkan aku. Kakek itu memang bodoh dan bicara seenaknya saja." "Tidak apa-apa." Corinne tersenyum penuh pengertian, tetapi ia juga tidak ingin menyebutkan namanya. Karena itu, ia berkata, "Pak, karena cucu Anda sudah di sini, saya akan pergi dulu. Ada yang harus saya kerjakan." Setelah mengucapkan selamat tinggal dengan sopan, dia meminta pria berpakaian hitam itu untuk minggir dan pergi tanpa sombong maupun rendah hati. Pria tua itu kecewa ketika tahu Corinne telah pergi. "Bagaimana menurutmu?" tanyanya. "Cucunya, apakah dia cantik?" Pria itu mengangkat alisnya saat melihat Corinne berjalan pergi. "Cantik sekali." Pria tua itu mendengus dan berkata dengan kecewa, "Lalu kenapa kamu tidak meminta nomor teleponnya? Aku bahkan berinisiatif untuk menjodohkanmu dengannya." "Kakek, kamu tidak perlu khawatir tentang kehidupan cintaku. Kau tidak ingin aku khawatir. Kalau begitu, bawalah istrimu. Waktu aku seusiamu, ayahmu sudah sekolah. Lihat dirimu." Pria tua buta itu tidak akan menyerah begitu saja. "Kakek, aku tahu kakek lelah. Aku akan meminta mereka mengantar kakek pulang." "Aku tidak lelah." "Siapa bilang aku lelah? Pak, kirim kakekku pulang." "Ya." Duduklah bawahan laki-laki itu patuh. Corinne belum pergi terlalu jauh ketika pemimpin pasukan berpakaian hitam datang mencarinya. "Nona, atasan saya telah menyiapkan cek ini untuk Anda sebagai ucapan terima kasih karena telah menyelamatkan kakeknya. Anda bebas menuliskan jumlah berapapun yang Anda inginkan." Corinne melirik cek itu sekilas lalu mendengus. "Cek dengan batas maksimum $750.000, dan dia memintaku untuk menuliskan jumlah berapapun yang kuinginkan." Pemimpin itu tertegun. Apakah dia mengatakan ini terlalu sedikit? Pikirnya. Ketika pemimpin itu sadar kembali, Corinne telah menuruni tangga dan masuk ke mobil sport merah muda milik Aaron. Bab 263. Tepat saat mobil Aaron melaju, mobil hitam lain datang dan parkir di tempat Aaron berada. Sunny turun dengan tergesa-gesa dan segera berlari ke arah pria tampan berjas formal keabu-abuan itu. "Lukas, apa semuanya baik-baik saja?" tanyanya ragu-ragu. "Kau sudah menemukan kakek?" Ternyata, pria itu adalah saudara laki-laki Sunny, Lukas. Pria itu baru saja membujuk kakeknya agar pulang. Ia melirik Sunny ketika mendengar adiknya yang kecewa terengah-engah. Ia tidak menjawab pertanyaannya dan malah bertanya, "Dari mana asalmu?" Sunny biasanya bertingkah angkuh seperti anak orang kaya lainnya, tetapi ia menjadi orang yang berbeda saat bersama Lukas. Ia berperilaku baik dan menundukkan kepalanya seolah-olah tikus-tikus itu melihat kucing. "Lukas, aku berasal dari Senturi Lunar Manor." Raut wajah Lukas mengeras. "Sebentar lagi semester dimulai, dan kau masih punya waktu untuk bermain-main. Kau mengulang untuk ketiga kalinya. Apa kau tidak mau orang lain mengambil gelarmu sebagai anak tertampan di sekolah?" Sunny merasa malu dan merasa saudaranya bersikap sangat sarkastis. Para gadis di sekolah menjulukinya, "si tampan sekolah," karena dia sangat tampan, tetapi karena dia tidak lulus ujian untuk masuk universitas dan harus mengulang tahun sekolah menengahnya, dia tetap menjadi si tampan di sekolahnya selama beberapa tahun berturut-turut. Menjadi cowok ganteng di sekolah adalah hal yang terhormat, tapi baginya itu kebalikannya.
Aku akan belajar lebih giat kali ini. Ngomong-ngomong, ada acara spesial hari ini. Lukas mendengus. Dan hari apa yang tidak punya hari istimewa di kalendermu? Sunny tampak polos. Aku serius kali ini, Lukas. Kau tahu, Anya sudah kembali. Jeremy menghiasi Lunar Century Manor dengan tulip merah muda, dan itu sangat romantis. Aku pergi menyaksikan momen terindahnya. Anya sudah kembali. Lukas terkejut. Beberapa detik kemudian, ia menyipitkan mata dan menyadari ada yang tidak beres. Ia mengerutkan alisnya. Jeremy sudah menikah sekarang. Kenapa dia kembali dan mencarinya? Sunny selalu sangat protektif terhadap Anya, jadi dia mendongak dan menjawab, Lukas, satu-satunya alasan dia menikahi istrinya saat ini adalah karena kakeknya. Dia tidak punya perasaan apapun terhadap istrinya. Dan kau juga tahu itu. Anya tidak bisa hidup tanpa Jeremy. Terakhir kali kalian melarangnya bersama Jeremy, dia mencoba bunuh diri. Mata Lukas yang melotot tampak khawatir. Ia memijat dahinya. Setiap keluarga punya masalahnya sendiri. Saat itu, salah satu pria berpakaian hitam datang dan bertanya, Pak, apa yang harus kami lakukan dengan influencer itu? Influencer? Iya, Lukas mengeluarkan ponselnya yang bergetar dan melihat berita. Ekspresinya tetap tenang saat berkata, larang dia, dan jangan pernah biarkan dia punya kesempatan untuk memengaruhi orang lain. Hilangkan dia dan mobil yang diparkirnya di atas pembayaran taktil dari kota ini selamanya. Bawahannya mengangguk. Baik, Pak. Pria itu lalu pergi. Tak lama kemudian, yang lain datang. Kali ini, pemimpinnya lah yang mengejar Corin, dan ia kembali dengan cek yang ditolak Corin. Pak, gadis itu tidak menerima ceknya dan sudah pergi. Lukas sedang mengetik di ponselnya ketika mendengar itu. Jarinya berhenti sejenak, dan ia mendongak dengan senyum terkejut. Gadis yang berintegritas. Bagus. Pemimpinnya, Edmund Cloud, menggelengkan kepalanya dengan malu. Bukan itu maksudnya. Kurasa yang dia maksud adalah, dia pikir hadiahnya terlalu kecil. Lukas menyipitkan mata dan menatap cek yang dipegang Edmund. Ia teringat betapa bermartabat dan rendah hatinya wanita itu. Jika gadis itu benar-benar merasa itu terlalu kecil, dia tidak akan pergi begitu saja. Masih ada beberapa gadis yang berbeda dari yang lain yang pantas dihormati. Sunny menatap cek itu dengan rasa ingin tahu. Siapa ini? $750.000, dan dia pikir itu terlalu sedikit. Kalau dia tidak mau, berikan saja padaku. Sambil berkata demikian, tangannya mengulurkan cek itu. Sayangnya, Lukas lebih cepat mengambil cek dari Edmund dan merobeknya. Kamu tidak berhak menggunakan uang keluarga kami karena kamu tidak bisa masuk universitas. Sekarang, pulanglah bersamaku untuk belajar. Baiklah. Sunny begitu kesal hingga ia menundukkan kepalanya begitu dalam hingga hampir menyentuh tanah. Ia ingin menangis, tetapi saat itu, semua air matanya telah kering. Bab 264. Sky Mirror Residence terletak di dekat sungai yonder. Hanya ada satu unit per lantai, dan merupakan salah satu tempat menginap termahal di pusat kota. Di lantai 28. Begitu memasuki unit, Corin langsung menjatuhkan diri ke sofa seperti ubur-ubur. Ia begitu lelah hingga ingin tetap di sana dan tak bergerak. Tepat pada saat itu, seekor kucing berbulu halus berwarna krem, sewarna pasta kuning, melompat ke arahnya. Ia mengelus-elus Corin dengan kepalanya, meminta dipeluk. Saat itulah Corin bersedia duduk dan memeluk kucing itu. Nama kucing itu Mia. Aaron mengadopsinya dan membesarkannya ketika ia menemukannya di pedesaan. Kucing itu sudah berusia 8 tahun. Mia adalah kucing yang gemuk, dan sekilas, orang-orang mungkin mengira Mia sudah hidup mewah sejak ia masih anak kucing. Faktanya, Mia ada di sana ketika Corin, Sante, dan Aaron hanya punya sisa makanan. Sebelumnya, Mia tinggal di ruang bawah tanah yang lembab dan sempit bersama mereka. Bertahun-tahun kemudian, Mia akhirnya bisa tinggal di tempat yang nyaman dan memiliki persediaan makanan kucing yang lezat dan tak ada habisnya. Sante sedang memanaskan susu di dapur terbuka. Ia melihat ke ruang tamu. Bos, kok kamu punya cukup waktu luang untuk kembali ke sini hari ini? Corin duduk di sofa raksasa dengan kaki disilangkan dan merasa mengantuk sambil memeluk Mia.
Aku cuti hari ini, jadi aku kembali ke sini untuk menemani kalian. Sante mengangkat kacamata berbingkai emasnya dan mengambil susu hangat dari dapur. Dengan hati-hati, ia meletakkan susu itu di meja kopi di depan Corin. Tuan Jeremy berbaik hati mengizinkan Anda cuti. Corin memejamkan mata lelah dan berkata dengan lesu, tidak. Kurasa dia sangat sibuk hari ini dan tidak akan punya waktu untuk mencariku, jadi aku mengambil kesempatan ini dan memberi diriku sendiri hari libur. Dia tidak akan tahu. Sejujurnya, tidak ada alasan khusus. Dia hanya tidak ingin kembali ke kediaman Holdens hari ini, dan perasaannya sangat kuat. Aaron, yang kembali ke kamarnya untuk mandi, keluar dan duduk di sofa tunggal di samping dan berkata, "Bos, aku ingin sekali makan kue kastanya buatanmu." Sante memelototi Aaron seolah-olah dia lalat yang menyebalkan. Apa kau serius meminta Corin membuatkan kue untukmu sekarang? Dia belum pulang akhir-akhir ini, dan sekarang setelah dia pulang, dia harus memuaskan mulut kotormu. Di sisi lain, Corin tidak keberatan. Ia melepaskan Mia dan membiarkannya bermain sendiri. Aku terlalu malas hari ini. Aku akan memanggangnya untukmu saat aku bangun besok. Aaron menyilangkan kakinya dengan gembira dan menatap Sante dengan tatapan provokatif. Kau dengar itu? Begitulah caranya dia memanjakanku. Sante mencemooh dan sangat ingin menamparnya. Meskipun demikian, ia tidak terkejut Corin agak setuju. Ia akan memanjakan Aaron seperti putranya sendiri. Namun, ketika ia sibuk, ia akan mengajarinya seperti pekerja bebas. Mereka semua sudah terbiasa dengan cara bergaul seperti ini. Ketiganya saling mengenal sejak remaja, dan mereka semua mengalami nasib buruk. Mereka bersatu di tengah kesulitan dan bekerja lebih keras bersama untuk membangun bisnis mereka. Begitulah cara mereka mendirikan New Moon Group. Mereka tidak harus lagi menjalani hidup di bawah atap orang lain. Sante sama sekali tidak menghiraukan Aaron. Ia mengangkat kacamatanya dan duduk untuk melapor kepada Corin, soal desain gedung kantor baru Holden Group. Mereka sudah mendesak saya beberapa kali, dan saya berdalih untuk mengulur waktu. Kapan Anda berencana mengeluarkan desain awal untuk mereka? Corin mengambil susu hangat dan menyesapnya. Dalam 3 hari, aku akan mengirimkan draftnya ke email atasan mereka. Setelah menerima masukan mereka, aku akan membahas detail desain eksterior gedungnya dengan mereka. Aku akan berbicara langsung dengan mereka, jadi kamu tidak perlu khawatir lagi nanti. Baiklah, aku mengerti. Sante mengangguk. Ia merasa tenang ketika Corin punya rencananya sendiri. Aaron menopang dagunya dengan tangannya dan menggoda, "Hei, bos, bukankah bos Holden Group itu suamimu? Kenapa kamu perlu berkomunikasi lewat email? Bukankah lebih baik berkomunikasi berdua saat kalian berdua di tempat tidur? Kamu mungkin akan terkejut." Ekspresinya langsung mengeras setelah mendengar kata-kata Aaron. Ia memelototi Aaron dan menjawab, dengan jelas mengucapkan setiap katanya, "Jeremy dan aku hanya menikah sebentar, dan kami akan berpisah setelah masanya habis." Berhenti bicara omong kosong itu. Aaron terkejut dengan ledakan emosi ini, begitu pula Sante. Ia terkejut dengan perubahan suasana hati Corin yang tiba-tiba. Bab 265. Tampaknya Corin tidak dalam kondisi terbaiknya. Aaron menyadari ia salah bicara dan membuat Corin kesal, jadi ia segera menghampiri dan meminta maaf. "Bos, maafkan aku. Aku tidak akan mengulanginya lagi." Sebenarnya, Corin hanya sedikit frustrasi dan tidak bermaksud membentak Aaron. Mau tak mau, ia memutar bola matanya. "Oke, sudah cukup. Berhentilah sok manis. Apa kau sudah menemukan lukisan Nelly di pasaran akhir-akhir ini?" Aaron serius dan menjawab, "Tidak. Kebanyakan lukisan di pasaran adalah karya seniman asing. Saya belum melihat lukisan dari seniman lokal akhir-akhir ini." Corin menyipitkan mata dan tampak serius. "Baiklah. Terus pantau pasar untukku." "Baik, Bu." Sejak dia tahu bahwa dia bukan putri kandung Marvin, dia semakin ingin mencari petunjuk lebih lanjut tentang ibunya. Dia ingin tahu siapa dirinya. Siapa ayahnya? Mengapa dia meninggalkan dia dan ibunya? Mengapa ibunya meninggalkannya di rumah sakit dan tak pernah kembali? Mengapa ibunya mengizinkan pria yang tak ada hubungannya dengannya untuk menerimanya? Apa yang terjadi di masa lalu?
Dia penasaran dan ingin mengetahui jawaban atas pertanyaan-pertanyaan tersebut. Sante memperhatikan raut wajah Corin yang masam. Ia pun mengangkat dagunya ke arah Aaron dan berkata, "Hei, Aaron, pergilah dan siapkan makan malam untuk kita. Sepertinya bos sedang lapar." Aaron mengerutkan kening dengan tidak senang. "Apa? Aku baru saja mandi. Kenapa kamu tidak membelinya saja?" Sante mengabaikannya dan melanjutkan, "Oh, dan beli sekotak donat. Bos suka itu." Aaron mendengus dan menghibur diri. Kasihan aku, diperintah-perintah." Meski terdengar enggan, dia segera kembali ke kamarnya untuk berganti pakaian dan meninggalkan rumah setelah mengambil kunci mobilnya. Setelah Aaron pergi, Sante menatap Corin dan bertanya, "Bos, aku sebenarnya mendengar sesuatu tentang apa yang terjadi hari ini." Corin tersadar dan menatap Sante. "Hah? Apa yang kau dengar?" "Kudengar Nona Anya Rivera kembali dan seorang pria telah menghiasi Lunar Century Manor dengan tulip merah muda untuk menyambutnya. Aku juga mendengar tentang pengakuan di panel LED Menara Bank Century, kembang api biru, dan drone. Pertunjukan, saya melihatnya secara tidak sengaja ketika saya sedang menjemur cucian di balkon." Mendengar itu, Corin melihat keluar jendela di ruang tamu. Memang benar apa yang dikatakan Sante, mereka bisa melihat dengan jelas pengakuan di Menara Bank Century. Unit mereka memiliki pemandangan terbaik ke arah Sungai Yonder yang menghadap seluruh Sungai Yonder. Sante bertanya lagi, "Apakah Tuan Jeremy melakukan itu karena Nona Anya?" Corin mengangguk ringan. "Ya, itu semua karena dia." "Apa hubungan mereka?" tanya Sante lagi. "Kudengar mereka sebenarnya sepasang kekasih, tapi terpaksa putus." "Tapi aku tidak tahu detailnya," jawab Corin. "Bos, aku bisa merasakan suasana hatimu sedang buruk hari ini." Secercah cahaya melintas di atas kacamata Sante. Ia berkata, "Apakah karena kau cemburu?" Batuk. Ak. Corin tersedak susu yang sedang diminumnya dan mulai. Batuknya sangat keras sampai urat matanya terlihat. Bab 266. Sante bergegas mengambil gelas susu dari Corin dan meletakkannya kembali di meja kopi. Ia lalu mengambil selembar tisu dan memberikannya kepada Corin sebelum membantu menenangkan punggungnya. Setelah beberapa saat, Corin akhirnya berhenti batuk. "Sante, kamu benar. Aku sedang dalam suasana hati yang buruk hari ini." Sante mengangguk dan bertanya, "Oke. Kenapa?" Saat topik ini diangkat, tampak seperti api berkobar di mata Corin. "Karena Jeremy itu konyol. Aku sedang bersenang-senang, dan tiba-tiba dia menyuruhku melihat mereka bertemu lagi setelah sekian lama. Apapun yang terjadi, aku tetap istrinya yang sah. Itu sangat tidak sopan." Bibir Sante membentuk garis tipis. "Itu, sungguh keterlaluan." Corin mengerutkan kening dengan sedih. "Aku tahu dia ingin aku tahu wanita yang dicintainya telah kembali, atau mungkin dia berpikir untuk mengingatkanku agar berhati-hati dan menghindari kesalahpahaman, tapi dia bisa saja menggunakan kata-kata untuk melakukannya. Sama sekali tidak perlu membiarkanku hidup di momen itu." Sante mengangguk setuju. "Ya, dia sangat tidak sopan melakukan itu." Corin bersandar di sofa dengan frustrasi. "Itulah sebabnya aku merasa sangat kesal dan frustrasi. Bagaimana aku bisa menjadi istrinya jika aku terjebak di antara mereka selama sisa masa kontrakku?" "Oh, begitu." Sante melengkungkan bibirnya membentuk senyum. "Jangan kembali. Biarkan mereka hidup bahagia selamanya dan abaikan saja mereka." Itulah masalah yang dipikirkan Corin. "Aku tidak bisa. Kontraknya 3 bulan, padahal baru setengah bulan. Aku harus menaati kontrak itu. Lagi pula, orang tua itu tidak mudah dihadapi. Kalau aku kabur di tengah jalan, aku yakin dia akan mencari ke seluruh dunia hanya untuk tahu kemana aku pergi. Nanti malah lebih merepotkan lagi. Jadi kamu akan kembali besok." "Ya, aku hanya punya waktu 1,5 bulan lagi. Aku harus menanggungnya, bahkan ketika aku tidak mau." Sante bangkit dan pergi ke belakang Corin untuk memijat bahunya, merasa kasihan. "Aku kasihan sekali padamu." Corin mengerutkan bibirnya. Sejujurnya, menjadi istri Jeremy bahkan lebih sulit dan lebih melelahkan daripada melakukan pekerjaan berat. Sejak dia pindah ke perumahan keluarga Holden, hidupnya menjadi begitu dramatis.
Sante memikirkannya dan menanyakan pertanyaan lain, tapi, sebagai seseorang yang memiliki pengalaman, saya ingin bertanya satu pertanyaan lagi. Pertanyaan, apakah kamu tidur dengannya selama periode ini? Kemerahan di pipi Corin masih tersisa setelah batuk-batuk. Meskipun ia menolak mengakuinya, ia jujur. Ya, sekali saja. Apa kau pakai pengaman? Sante mengerutkan alisnya. Memang, itu bukan jawaban yang ia harapkan, ia hanya bertanya karena ia sedang berhati-hati. Perlindungan. Corin tertegun sejenak sebelum berkata dengan rasa bersalah, tidak. Kejadiannya terlalu tiba-tiba, dan itu situasi yang istimewa. Aku tidak terlalu memikirkannya. Kurasa aku tidak seberuntung itu karena mendapatkan jackpot hanya dengan melakukannya sekali, kan? Sulit untuk mengatakannya. Kalau kamu memang tidak ingin berhubungan lagi dengan Tuan Jeremy setelah kontrakmu berakhir, lebih baik pakai perlindungan saja nanti, Sante mengingatkan dengan ramah. Pupil mata Corin tampak dingin. Itu kecelakaan, dan tidak akan terjadi lagi. Meski begitu, Sante tampak khawatir. Lalu, apa kau menyukainya? Corin terkekeh. Kenapa aku harus menyukainya? Karena dia sudah tua. Karena emosinya yang meledak-ledak. Karena dia suka menindasku. Sante merasa geli dengan perilaku Corin, dia terlihat agak manis dengan cara yang arogan. Dia tersenyum. Maksudku, apakah menurutmu dia seksi? Corin tidak terlalu memikirkan pertanyaan itu. Aku tidak bisa berbuat apa-apa kalau dia seksi. Dia beruntung terlahir dengan wajah tampan dan tubuh yang fantastis. Bagaimana mungkin aku bilang dia tidak seksi? Dia terlahir dengan itu, dan itu tidak ada hubungannya dengan perasaanku. Jangan bilang kau tidak menganggapnya seksi. Sante berdeham. Tentu saja, menurutku dia tidak terlalu buruk. Tiba-tiba, Corin mendongak ke arah Sante. Hah, kapan seleramu berubah jadi pria dewasa? Aku ingat kamu lebih suka pria yang lebih muda. Sante mengangkat kacamatanya lagi dan tersenyum menggoda. Aku tidak keberatan dengan pria dewasa. Aku tidak membatasi diri pada satu tipe saja. Corin mempelajari ekspresi wajah Sante dan mulai bersimpati dengan mantan pacarnya, yang ditinggalkan Sante setelah dia bosan. Corin menggelengkan kepalanya, merasa kasihan pada anak laki-laki itu. Sante, kamu sudah tidak muda lagi. Kamu harus lebih banyak berbuat baik. Berhentilah mempermainkan mereka dan seriuslah dalam hubunganmu. Bab 267. Sante mengangkat bahu acuh tak acuh. Obsesinya tidak penting, dan ia tidak ingin Corin mengkhawatirkannya. Dia melanjutkan topik sebelumnya. Oh, Aaron juga tampan. Tingginya hampir 180 cm, bahunya lebar, dan pinggangnya ramping dengan perut six-pack. Menurutmu dia seksi? Corin tercengang. Tentu saja tidak. Aaron adalah pria menawan yang bisa memikat banyak gadis, tapi baginya, dia tetaplah pria yang sama seperti saat kecil dulu. Pria yang konyol. Sante terus memijat bahu Corin. Itulah bedanya. Kau tidak menganggap semua pria tampan itu seksi kecuali kau punya perasaan padanya. Apa yang Sante katakan? Apa dia bilang aku punya perasaan pada Jeremy? Pikir Corin. Dia mengerutkan alisnya dengan jijik. Itu karena Aaron terlalu feminin, dan dia bukan tipeku. Sante mengangguk. Ya, kau benar. Dia juga bukan tipeku. Tepat pada saat itu, pintu terbuka. Aaron masuk dengan santai. Kalian berdua menyuruhku keluar untuk membeli makan malam hanya agar kalian bisa menjelek-jelekkanku di belakangku. Sante menaikkan kacamatanya. Kami bilang tubuhmu bagus. Apa itu menjelek-jelekkanmu? Aaron meletakkan makan malam yang dibelinya di meja kopi dan ia melepas jaketnya untuk memperlihatkan otot-otot yang ia banggakan. Memang benar aku punya tubuh yang luar biasa. Nah, aku akan menunjukkannya kepada kalian malam ini. Aku menghabiskan 2 jam di pusat kebugaran setiap hari dan menutrisi tubuhku dengan bubuk protein berkualitas baik. Kalian bebas menyentuhnya. So, desis Sante. Jangan sampai aku dan Corin muntah. Aaron terus memamerkan otot-ototnya. Corin memegang dagunya dan berpikir keras. Sante, kurasa kau benar. Aku hanya punya satu pria dan itu pengalaman yang menyenangkan, jadi mungkin aku punya kesan yang salah. Mungkin aku harus mencoba beberapa pria lagi untuk membandingkan agar aku tahu apa yang benar-benar kusuka.
Setelah itu, dia berdiri dan mengulurkan tangannya untuk merasakan perut Aaron saat mengenakan baju. Bagaimana menurutmu? Aaron menunjukkan ekspresi percaya diri yang seksi. Apakah aku seksi? Senyum. Corin menarik tangannya dan menggelengkan kepala. Santai, kau benar. Aku jijik menyentuh pria yang tidak kusukai. Senyum di wajah Aaron membeku. Bos, apa kau menghinaku? Santai menepuk bahunya. Jangan ragu. Dia menghinamu. Aaron mendengus. Kalian berdua wanita jahat. Kalian suka sekali menindasku. Mereka bertiga bercanda dan mengobrol sambil menyantap makan malam mereka. Kemudian mereka kembali ke kamar masing-masing untuk beristirahat setelahnya. Namun, Corin mendapati dirinya kesulitan untuk tertidur, mungkin karena semua makanan itu. Sungguh momen langka ketika ia bangun pagi keesokan harinya. Ia menuju dapur untuk memanggang kue kastanya yang ia janjikan kepada Aaron tadi malam. Ia meninggalkan sebagian untuk Aaron dan santai di dapur dan mengambil sebagian lagi. Setelah itu, ia naik taksi dan kembali ke kediaman keluarga Holden. Orang yang membukakan pintu untuknya hari ini bukanlah Bowen, sang kepala pelayan, atau pelayan lainnya. Melainkan, seorang gadis bergaun tidur sutra. Ia membuka pintu tanpa alas kaki. Gadis itu sepertinya masih mengantuk. Ia mengedipkan mata mengantuknya dan memiringkan kepalanya sambil bertanya, "Siapa kamu?" Corin mengenali gadis itu dari foto yang dilihatnya. Itu Anya Rivera. Bab 268. Anya sedikit lebih pendek daripada Corin. Kulitnya tampak begitu putih sehingga tampak seperti sedang sakit atau kekurangan gizi. Alisnya dibentuk dengan sangat indah untuk menonjolkan kelembutannya. Ada juga tahi lalat merah di antara alisnya. Dia memiliki sepasang mata yang indah dan sedikit sayu, membuatnya tampak seperti anak rusa yang riang dan tidak menyadari bahaya di dunia. Dia memang cantik, tetapi bukan tipe kecantikan yang agresif dan invasif. Sebaliknya, orang-orang akan langsung berpikir untuk melindunginya. Namun, dia mengenakan gaun tidur dan membuka pintu tanpa alas kaki. Sepertinya dia baru saja bermalam di sini kemarin. Ketika Corin menyadari hal itu, dia melengkungkan bibirnya dengan ironis. Untungnya, dia cukup pintar untuk tetap di luar tadi malam, kalau tidak, pasti akan memalukan. Lagi pula, betapa memalukannya Jeremy. Bisakah dia setidaknya berbaik hati untuk tetap di luar bersama mantan kekasihnya? Apakah dia tidak tahu kalau dia sudah menikah? Meskipun pernikahan mereka dibangun atas dasar kesepakatan bersama yang dipalsukan, tetap saja sangat kejam baginya untuk membawa wanita lain kembali ke rumah mereka untuk bermalam. Anya mengedipkan mata bulatnya yang besar ketika tidak mendapat jawaban atau respons dari Corin. Ia bertanya lagi, "Hai, kamu cari siapa?" Corin tidak mengabaikannya, dia hanya tidak tahu bagaimana caranya. Jawab pertanyaan Anya. Ia mengira Anya tidak akan mengenalinya meskipun ia memberi tahu namanya. Namun, jika ia memberi tahu Anya bahwa ia istri Jeremy, rasanya seperti ia memprovokasinya. Ia tidak bermaksud untuk menimbulkan konflik apapun dengan Anya, yang baru pertama kali ditemuinya, dan ia juga tidak bermaksud untuk merebut Jeremy dari Anya. Setelah berpikir sejenak, ia menemukan jawaban yang lebih halus. "Aku tidak mencari siapapun. Aku tinggal di sini untuk sementara." Anya melebarkan matanya seolah menemukan sesuatu yang baru. "Kamu tinggal di sini." Saat itu, Bowen berlari menuruni tangga dengan wajah cemas. Tiba-tiba, ia melihat Corin berdiri di pintu. Matanya berbinar saat ia melangkah ke arah mereka dengan penuh semangat. "Nyonya, Anda kembali." Corin menatap Bowen dan mengangguk. Dengan penuh perhatian, Bowen mengamati Corin dari atas ke bawah sebelum bertanya, "Nyonya, kemana Anda pergi tadi malam? Kenapa Anda tidak kembali?" Corin masuk ke dalam rumah dan dengan santai menjawab, "Aku sedang berada di rumah temanku dan hari sudah mulai malam, jadi aku bermalam di sana." Mengetahui Corin sudah pulang dengan selamat, Bowen merasa lega. "Aku mengerti. Ngomong-ngomong, senang kau kembali." Perubahan ekspresi Bowen tidak memengaruhi Corin. Tentu saja, ia menyerahkan kotak makan siang di tangannya kepada Bowen dan berkata, "Bowen, ini kue kastanya yang kubawa dari rumah temanku. Bisakah kau minta seseorang untuk menyimpannya di freezer?"
Aku akan memakannya saat aku lapar nanti. Malam, Bowen menerimanya dengan hormat. Baik, Bu. Segera, ia memanggil seorang pelayan dan memberikan kue kastanya itu kepadanya, menyuruhnya untuk memasukkannya ke dalam lemari es. Ia juga memberinya petunjuk untuk menelepon Jeremy dan memberitahunya bahwa Corin telah kembali. Pembantu itu mengerti dan mengangguk sebelum pergi sambil membawa kotak makan siang. Setelah itu, Corin berjalan menuju tangga menuju kamarnya tanpa mempedulikan Anya. Sebenarnya, ia sedang sibuk sekali. Mendesain gedung Holden Group bukanlah pekerjaan mudah. Setelah menundanya selama berhari-hari, akhirnya ia menemukan inspirasi untuk desainnya. Sangat mendesak untuk menghasilkan rancangan-rancangan dalam waktu 3 hari, jadi dia harus memanfaatkan waktunya dengan bijak dan memulai pekerjaannya. Namun, seseorang memanggilnya dengan suara pelan setelah dia melangkah beberapa langkah. Corin. Anya terdengar lembut dan halus. Corin berhenti berjalan dan terkejut Anya tahu namanya. Dia menoleh. Ya, ada yang bisa kubantu. Bab 269. Mata rusa Anya yang besar menatap Corin saat Anya perlahan mendekatinya. Jadi, kau Corin. Corin mengangguk. Ya, aku Corin. Apa itu? Apa dia mau ribut? Pikirnya. Karena mereka sangat dekat, Anya tiba-tiba menggenggam tangan Corin dengan erat. Dengan ekspresi meminta maaf, dia berkata, maaf. Aku tidak tahu itu kamu. Kukira kamu tamu. Corin tidak terbiasa berkontak fisik dengan orang yang baru pertama kali ditemuinya. Dengan tenang, ia menarik tangannya dan tersenyum tipis. Tidak apa-apa, kita belum pernah bertemu sebelumnya, jadi wajar saja kalau kamu tidak mengenalku. Meski begitu, Anya tak mempermasalahkannya dan tersenyum tulus. Aku dengar Jeremy membicarakanmu di telepon waktu aku pergi. Corin mengangkat alisnya. Begitukah? Apa yang dia katakan tentangku? Dia yakin tidak ada hal baik tentang dirinya yang akan keluar dari mulut Jeremy. Anya menatapnya dengan kagum, dan senyumnya tampak begitu murni dan tulus. Jeremy selalu memujimu. Dia bilang kau gadis yang cerdas dan bukan tipe gadis yang akan memikirkan cara untuk menikah dan hidup mewah. Dia juga bilang kau tahu tempatmu dan berprinsip. Kau selalu menjaga jarak aman darinya. Lagi pula, dia terus-menerus memujimu. Itu cukup banyak, yang berarti mereka mungkin saling menelepon sangat sering. Dari sudut pandang Corin, ia tidak berpikir Jeremy sedang memujinya. Ia mengira Jeremy sedang menceritakan kesehariannya kepada Anya dan memastikan Anya tidak berpikir Jeremy sedang menaruh perasaan pada Corin. Ho, aku nggak ngangka Jeremy orangnya sesadar itu. Naluri bertahan hidupnya kuat banget, gumam Corin. Corin memanyunkan bibirnya dan berkata, baiklah, aku seharusnya berterima kasih padanya atas semua pujiannya. Corin, terima kasih telah membantu Jeremy menghadapi keluarganya selama masa ini, kata Anya tulus. Bukan apa-apa. Corin tersenyum tak berdaya. Sebenarnya, ia terpaksa melakukan ini. Kamu baik sekali. Aku punya firasat kalau kita akan jadi sahabat. Anya lalu menggenggam tangan Corin lagi seolah-olah menyesali hanya mengenal Corin, dan dia mengerjap padanya dengan ringan, mencoba untuk membuat sisi baiknya berada di sisinya. Anya terlalu bersemangat. Corin terlalu malu untuk menarik tangannya untuk kedua kalinya, jadi dia menahan rasa tidak nyaman itu. Tidak ada yang salah dengan Anya, tetapi Corin menolak berteman dengan orang-orang dari lingkaran Jeremy. Ketika masa kontraknya berakhir, Jeremy dan juga orang-orang yang dikenalnya yang mengenalnya tidak akan ada hubungan apapun dengannya. Jeremy, kamu kembali. Tiba-tiba, Anya melepaskan tangan Corin dan berlari ke pintu dengan gembira. Corin berbalik dan melihat Jeremy. Dia baru saja masuk dari pintu, tampak agak cemas. Anehnya, ia masih mengenakan setelan formal yang dikenakannya kemarin. Angin telah mengacak-acak rambutnya, membuat beberapa helai berdiri. Hal itu membuatnya tampak tidak terlalu galak, lebih ramah daripada penampilannya yang dewasa dan tenang seperti biasanya. Fokusnya tetap pada Corin saat dia masuk ke rumah. Matanya yang panjang dan sipit tampak merah. Sepertinya tumbuh janggut tipis di kedua sisi pipinya. Dia tampak sangat berbeda dari penampilannya dulu. Dia tampak kasar, lelah, tidak terawat, dan berbahaya.
Terlebih lagi, dia tampak kurus, yang tidak pernah ditunjukkan oleh wajahnya yang kuat dan dingin sebelumnya. Dalam semalam, Jeremy tampak jauh lebih kurus. Corinne tidak dapat menahan diri dan bertanya-tanya apakah dia terlalu memanjakan diri tadi malam. Dia menyipitkan matanya dan berpikir, mereka sudah lama tidak bertemu. Aku yakin mereka tidak bisa menahan diri dan berpelukan sepanjang malam. Terutama dengan betapa bergerahnya Jeremy menyatakan cintanya padanya. Bab 270. Anya menarik ujung kemeja Jeremy dan berkata lembut, "Jeremy, aku sudah memperkenalkan diriku pada Corinne. Ternyata kau benar tentang dia. Dia gadis yang baik, dan aku juga menyukainya." Akhirnya, tatapan Jeremy beralih dari Corinne, lalu ia menatap Anya. Ia berkata, "Ganti bajumu. Aku akan minta Tommy mengantarmu pulang. Keluargamu merindukanmu." Anya agak enggan, tapi ia mengangguk patuh. "Oke, baiklah, aku pulang sekarang." Jeremy menanggapi dan mendongak lagi, mengerutkan kening saat menyadari Corinne tidak ada lagi di sana. Corinne naik ke atas sementara Jeremy berbicara dengan Anya. Menjadi orang ketiga itu tidak menyenangkan. Saat dia memasuki ruangan, dia bisa merasakan bahwa seseorang telah memindahkan barang-barang tersebut. Kamar itu adalah milik Jeremy, dan dia telah tinggal di kamar ini untuk memainkan peran yang baik sebagai istri Jeremy sejak dia pindah. Jeremy jarang pulang. Kalaupun pulang, dia akan tidur di sofa setelah mandi. Dia belum pernah benar-benar memindahkan barang-barang di kamar itu. Ketika pembantu melakukan pembersihan, mereka tidak pernah berani memindahkan satu pun barang. Saat ini, banyak barang di rak dan meja telah berpindah tempat. Bahkan lampu di meja samping tempat tidur pun ikut tergeser. Dari kiri ke kanan, Corinne terbiasa tidur miring ke kiri. Menempatkan lampu di sisi kiri memudahkannya menyalakannya saat ia bangun di malam hari. Sangat jelas bahwa lampu itu digeser ke kanan. Spray dan bantal tertata rapi tanpa lipatan. Sepertinya pembantu baru saja merapikannya pagi ini. Apakah Jeremy dan Anya tidur di kamar ini tadi malam? Yah, tidak ada yang salah dengan itu. Di mana lagi dia akan tidur setelah membawa wanita yang dicintainya kembali ke rumahnya? Corinne mengerutkan kening dengan jijik. Ia pikir kamarnya sudah tidak bersih lagi, dan ia lebih suka tidur di kamar tamu. Begitu ia membuka pintu sekali lagi, seorang pria jangkung berdiri di luar ruangan. Ia dibayangi oleh sosoknya yang tinggi dan acuh tak acuh. Secara naluriah, dia mundur selangkah dan menatapnya. Terlihat lebih jelas betapa lelahnya dia dalam jarak sedekat itu. Urat-urat di matanya menunjukkan dia kurang tidur tadi malam. Seberapa dalam cinta mereka satu sama lain. Jeremy selalu tenang dan mampu menahan diri. Hampir mustahil baginya untuk kehilangan kendali dan membiarkan dirinya begitu memanjakan diri, kecuali jika ia mencintai Anya sedalam itu. Mata Corinne meredup. "Tuan, Anda terlihat sangat lelah hari ini. Anda boleh tidur di kamar. Saya akan ke kamar tamu." Dia lalu mencoba berjalan melewati Jeremy untuk keluar. Namun, Jeremy dengan tenang melangkah maju dan mencegah Corinne pergi. Ia bertanya dengan sengit, "Kemana kau pergi tadi malam?" Nada suaranya tenang dan dalam, tetapi terdengar sangat menegangkan dan menekan. "Aku sedang di rumah temanku," jawab Corinne jujur. Jeremy mengerutkan alisnya dan menyipitkan mata tampannya dengan tegas. "Siapa yang memberimu izin untuk keluar semalaman?" Corinne mengerutkan kening karena tidak puas. Apa yang dia bicarakan? "Aku sudah dewasa, bukan anak-anak. Apa salahnya bermalam di rumah temanku? Lagi pula, apa yang akan kulakukan kalau aku kembali? Bagaimana kalau aku melihat sesuatu yang seharusnya tidak kulihat atau mendengar sesuatu yang tidak seharusnya kudengar? Itu akan sangat memalukan bagi kita semua."